Kensa Gopi, seri 167, Rarasati Rabi. Sejenak kemudian dari samping telah muncul seorang pemuda tampan, Raden Harjuno. Raden Kartopyogo tidak berpikir panjang. Ia segera meloncat lari menghindar. Ia berpikir, jika ia berperang melayani kedua orang itu, ia pasti tidak akan mampu mempertahankan ilmu sirepnya. Sebentar kemudian para prajurit juga pasti akan segera terbangun. Jika terjadi demikian, ia akan kesulitan untuk melepaskan diri. Sedangkan dua orang yang mampu bebas dari ilmu sirepnya pasti bukan orang sembarangan. Ia pun yakin jika ia berhasil kembali ke negerinya, pasti tidak akan ada orang yang mampu menyusulnya, karena negeri Tirto Kandasar ada di bawah air. Wasi Jolodoro dan Raden Harjuno kemudian mengejar Raden Kartopyogo. Demikian juga dengan Raden Bimoseno yang mengetahui buruannya lepas dari pengamatan, segera ikut memburu. Setelah matahari terbit, Raden Kartopyogo telah sampai di tepi pantai. Ia sengaja berhenti menanti para pengejarnya, karena ia yakin nanti setelah ia masuk ke dalam air, para pengejarnya pasti tidak akan mampu mengikuti jejaknya masuk ke dalam air. Beberapa saat kemudian Wasi Jolodoro, Raden Harjuno, dan Raden Bimoseno telah sampai di tepi pantai. Raden Kartopyogo segera menyambutnya, katanya, "Hei para pengejar, akulah Raden Kartopyogo, putra mahkota negeri Tirto Kandasar. Sekarang Dewi Erowati ada dalam regamanku. Kejarlah aku jika kalian mampu." Selesai berkata demikian, Raden Kartopyogo segera meloncat masuk ke dalam air. Dengan ajian Mustika Manioro dan Mustika Manindra, ia meluncur cepat ke dalam air tanpa basah. Wasi Jolodoro termangu sejenak di tepi pantai. Ia kemudian teringat dengan ajian Boloromo yang telah ia terima dari Bathara Bromo. Dengan ajian itu, Wasi Jolodoro segera menarik kedua sepupunya masuk ke dalam air. Dengan cepat mereka pun mengejar Raden Kartopyogo. Mereka bertiga terkejut ketika sampai di dasar samudra, didapati sebuah istana yang indah dan megah. Tak ubahnya seperti di atas daratan. Dan suasana di istana itu pun seperti di atas daratan, tidak basah oleh air laut. Udaranya pun sejuk segar. Raden Kartopyogo kagum kepada para pengejarnya yang mampu mengejar dan bahkan masuk ke dalam istananya. "Hebat benar kalian bertiga, bisa mengejarku. Siapakah kalian? Karena biar aku tahu siapa kalian yang akan aku bunuh sebentar lagi," berkata Raden Kartopyogo dengan percaya diri. Wasi Jolodoro kemudian menyatakan siapa dirinya, dan kedua sepupunya itu serta tujuannya untuk membebaskan Dewi Erowati. "Sadarilah, kalian sekarang masuk ke dalam kandang singa. Tak mungkin kalian bisa kembali dengan selamat," sesumbar Raden Kartopyogo. Benar apa yang dikatakan oleh Raden Kartopyogo. Sejenak kemudian mereka telah dikepung oleh para prajurit negeri Tirto Kandasar. Wasi Jolodoro tidak ingin berbasa-basi dengan membuang banyak waktu. Raden Kartopyogo segera diserangnya. Sedangkan Raden Bimoseno dan Raden Harjuno menghadapi para prajurit. Wasi Jolodoro tidak ingin lengah. Ia segera mengerahkan puncak kesaktiannya. Ilmu kanuragan Raden Kartopyogo
ternyata belum sebanding dengan kesaktian Wasi Jolodoro. Dalam waktu yang singkat ia telah tewas dihantam gada oleh Wasi Jolodoro. Para prajurit Tirto Kandasan juga kewalahan menghadapi sepak terjang Raden Bimoseno dan Raden Permati. Prabu Kurondo Geni yang telah menerima laporan tentang tewasnya anak kesayangannya segera mengamuk menyerang Wasi Jolodoro. Pertempuran sengit antara Prabu Kurondo Geni dengan Wasi Jolodoro tak terelakkan. Bersambung. Kejarlah terus sampai tujuannya tercapai.